kita tahu ya, Yohanes pasal 21 ini ada mandat amanat yang agung yang diberikan kepada murid-murid Yesus. Menjadi ada satu misi. Dan misi ini akan menumbuhkan iman dengan apa yang Yesus sudah buat dalam kehidupan mereka. Jadi dalam kedua pasal ini, kita juga akan menyaksikan bagaimana kasih Yesus itu akan menuntun mereka keluar dari rintangan iman. Apa rintangan iman yang mereka hadapi? Ketakutan, kebimbangan, kesedihan, bahkan ketidaktahuan. Ini pada waktu Yesus mati pada hari Jumat, apa yang mereka rasakan? Udah ketakutan. Karena apa? Mereka dikejar-kejar. Bayangkan, pada saat Petrus dia menyangkal Yesus. Kenapa? Karena dia takut. Murid-murid Yesus kemana yang lain? Tidak ada. Hanya Maria Magdalena sampai akhir kematian Yesus berada di bawah kaki Yesus. Ketakutan, kebimbangan, kesedihan yang sangat mendalam murid-murid Yesus. Makanya mereka mengurung diri. Dan ketidaktahuan. Mereka nggak tahu apa yang terjadi. Nah, perhatikan di ayat yang pertama. Perhatikan ayat yang pertama. Pagi-pagi benar. Ini saya suka nih ayat ini. Pagi-pagi benar. Kalau di dalam bahasa di kitab saya ini ya, New English Translation, early in the first day of the week. Jadi hari pertama di dalam minggu itu, pagi-pagi benar. Jadi while it was still dark, masih gelap. Jadi kalau kita orang Indonesia ya, pagi-pagi benar itu jam berapa sih? Jam 3 kah, jam 4 kah, atau jam 5 subuh ya? Mungkin masih gelap, belum kelihatan terang. Pagi-pagi benar, first day of the week. Pada hari pertama minggu itu, jadi segera sesudah lewat hari Sabat. Ini membuktikan ya bahwa Yesus mati itu pada hari apa? Hari Jumat, karena hari Sabatnya Yesus beristirahat. Hari Minggu, pagi-pagi benar. First day of the week, hari pertama minggu itu. Perhatikan di sini. Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Perhatikan, pagi-pagi benar ini Maria sudah berada di makam Tuhan Yesus. Maria ke sana bukan karena percaya Yesus sudah bangkit, tidak. Tapi ia ingin menunjukkan penghormatan dia dan kasihnya. Ini kalau kita belajar tentang Maria Magdalena, nanti ada kesempatan lain saya ingin mengungkapkan siapa nih Maria Magdalena. Kalau kita baca di kitab Lukas, dia adalah seorang pelacur, tetapi dia yang diselamatkan oleh Tuhan. Hidupnya memiliki kehidupan yang baru bagi Tuhan. Lihat respon dia, kasih dia kepada Tuhan. Pagi-pagi benar, dia datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin apresiasi bagi para ibu-ibu. Atau siapa saja yang pagi-pagi benar datang mencari Tuhan. Saya diundang, ada namanya 2 ibu dari jemaat apa namanya. Itu sekitar jam 4. Jam 3.45 Zoom-nya dibuka. Ada yang mengundang sebelum, luar biasa ini. Dan para ibu-ibu ini banyak pagi-pagi datang untuk berdoa kepada Tuhan. Saya sangat mengapresiasi. Memang seperti itulah. Sebagai orang yang dirubah oleh Tuhan. Bentuk penghormatan kasihnya kepada Tuhan. Dia datang mencari Tuhan pagi-pagi benar. Pak Ibu, ini luar biasa. Pagi-pagi datang mencari Tuhan. Ada berkat khusus. Ada berkat istimewa yang Tuhan mau berikan. Kalau kita pagi-pagi benar. Sementara mungkin orang masih terlelap. Masih terbuai dengan mimpi. Tapi ada seorang ibu. Pagi-pagi benar. Dia datang berdoa kepada Tuhan. Ingin bercakap-cakap dengan Tuhan. Ini perlu dicontoh Bapak Ibu. Waktu yang indah, waktu yang tepat adalah ketika kita pagi-pagi benar datang berkomunikasi kepada Tuhan. Dan lihat apa yang dialami oleh Maria. Awalnya memang Maria nggak tahu. Maria datang hanya untuk menunjukkan penghormatan dan kasihnya kepada Tuhan. Dan Maria inilah orang yang pertama mengatai fakta bahwa kubur itu kosong. Coba lihat apa pemikiran yang dalam pemikirannya Maria. Maria berpikir bahwa tubuh Yesus itu dicuri orang. Saya nggak tahu apakah dulu emang ada curi-curi mayat.
Saya nggak tahu apa tujuannya orang mencuri mayat. Mungkin kalau sekarang kan kalau ada mayat-mayat di kedokteran itu bisa mereka jual untuk apa namanya, untuk mereka punya praktek ya. Tapi nggak tahu waktu zaman dulu kenapa sampai Maria berpikir bahwa tubuh Yesus itu dicuri orang. Respon pertama Maria adalah dia lari kepada Petrus dan murid yang lain. Saya nggak tahu murid yang lain itu siapa, tapi kemungkinan Yohanes. Makanya Yohanes mencatat ini. Ia lari kepada Petrus dan murid yang lain. Nah, Petrus dan Yohanes segera pergi ke kubur itu. Perhatikan ini. Yohanes ini berlari mendahului Petrus. Dia dahului nih Petrus. Dan menjadi orang yang pertama melihat kosongnya kubur itu. Kain kafan pembungkus mayat itu udah nggak ada lagi. Lalu sesudah mereka masuk ke dalam kubur, keduanya percaya. Ini kain kafan menjadi saksi bisu bahwa kubur itu menjadi kosong. Nah, ayat ini tidak dimaksudkan mengutamakan kasih Yohanes daripada Petrus ya. Bisa saja mungkin Petrus tertinggal oleh Yohanes oleh karena Petrus mungkin masih merasakan bersalahnya ketika ia menyangkal Yesus. Mungkin dalam, aduh Tuhan, aku sudah salah kepadamu. Mungkin dalam otaknya masih berpikir demikian. Sedangkan Yohanes dia berlari dengan cepat untuk membuktikan apa yang dikatakan oleh Maria. Tapi saya ingin katakan, kasih di sini memainkan peranan yang sangat luar biasa. Maria dan Yohanes dalam kasih mereka kepada Yesus yang mereka kasih ini menjadi yang pertama dan percaya sebenarnya akan kebangkitan Yesus. Dan kasih ini membuka mata hati mereka dan pikiran mereka. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Menjadi murid-murid Yesus ya, sama seperti Maria, Yohanes, Petrus dan murid-murid dari Yesus yang lain. Menjadi murid Yesus itu sebenarnya jangan menjadi statis, diam di tempat. Tapi dia harus berkembang. Dalam proses pengenalan akan dia itu harus ada kontinuitas, berkelanjutan terus, bertambah, tidak statis, tapi continuous. Dan pengenalan itu diperbarui setiap hari, itu harusnya terjadi. Dan mari kita lihat di perikop berikutnya, di perikop yang kedua. Mungkin kita bertanya, mengapa Maria pada saat itu ketika Yesus datang, ya, melihat Maria, lihat ini, mungkin kita bertanya, mengapa Maria ini tidak segera menganiaya Yesus pertama kali waktu Yesus menyapa dia? Sebenarnya gini, ada penafsir Alkitab berpikiran begini, mungkin karena linangan air matanya si Maria ini membuat mengaburkan mata Maria untuk mengalami sosok Yesus secara langsung. Tapi ini saya katakan mungkin lebih tepat adalah jika sebenarnya Maria tidak mengharapkan bertemu dengan Yesus sudah bangkit. Karena dia berpikir bahwa Yesus sudah dicuri orang. Tubuh Yesus dicuri orang. Ini pemahaman yang sederhana daripada Maria ya. Mungkin jauh dari kebenaran rohani. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa Yesus sudah diambil orang, sudah hilang. Itu yang menyebabkan Maria tidak langsung mengenali Yesus. Tapi bayangkan, ketika Yesus berkata, Mary, kenapa dia langsung nengok Rabuni, guru? Bapak Ibu, ini ungkapan Yesus, ini penegasan pemanggilan nama kepada Maria, ini mengingatkan dia bagaimana Tuhan yang sama telah menolong dia dari lumpur dosa. Mary, Maria, pada saat itu dia langsung ingat kata-kata penegasan nama yang dia ingat dulu waktu dia masih di lumpur dosa, masih dalam dosa. Dan menolong dia, langsung dia ingat, Rabuni, guru. Oh, lihat ini. Langsung dia melihat dia adalah Yesus sang pemenang atas kuasa dosa dan maut. Dan lihat bagaimana perhatiannya langsung kepada Yesus yang dia lihat di depan mata. Perhatian itu diungkapkan ketika Yesus memanggil namanya. Sekali lagi, Maria mengenal panggilan itu. Rabuni. Lalu, ini ada yang menarik ini. Ada kalimat katakannya,
Yesus melarang Maria memegang tangannya. Tapi coba perhatikan kalau di dalam terjemahan asli, ya di ayat yang ke-17, ya, janganlah kau memegang aku. Tapi dalam bahasa terjemahan aslinya, khususnya dalam bahasa Inggris, Jesus said, do not hold on to me. Jangan tahan. Jangan tahan saya di sini. Kenapa? Karena saya ingin bertemu dengan siapa? Dengan Bapaknya. Sebenarnya gini ya, sangat mungkin ketika Maria mengenal Yesus, mungkin dia segera ingin menyembah sujud kepada Yesus, ingin mencium serta memegang kedua kakinya dengan erat, seakan-akan dia gak mau melepaskan Yesus. Maria takut jangan sekali lagi ia bisa kehilangan Tuannya. Ini respon seorang wanita ya, gak mau takut kehilangan. Tapi Yesus menegaskan kepada Maria bahwa ia belum pulang kepada Bapaknya, kepada Allah Bapa. Dan Yesus kasih tugas kepada Maria untuk memberitahukan kebangkitannya saat pulang ke rumah murid-murid yang lain. Ini menarik Bapak Ibu. Lalu kita lanjut di perikop yang berikutnya. Dan tentunya Maria nggak sabar untuk memberitahukan ya. Jadi di samping Maria, Petrus, bahkan Yohanes, dan para murid-murid yang lain ini, memang murid-murid ini mungkin belum mengalami sukacita seperti Maria tadi. Atau Petrus ya, atau Yohanes. Yang mengatakan bahwa murid-murid ini Yesus sudah bangkit. Sebenarnya mungkin berita itu udah nyampe ke telinga mereka, Yesus sudah nggak ada. Tapi mereka ini bersembunyi di ruangan yang tertutup, yang terkunci. Kenapa? Ini dia. Karena mereka takut kepada pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Mereka takut ditangkap. Oh, ini pengikut-pengikut Yesus ini. Mereka sedang dicari-cari. Bayangkan Bapak Ibu. Harusnya ini kabar sukacita, tapi justru murid-murid yang lain mengunci mereka di ruangan mereka, di kamar mereka, karena mereka ketakutan. Takut ditangkap oleh pemimpin orang Yahudi. Jadi sebenarnya ketakutan ini sudah menyerang mereka semenjak Yesus disalibkan. Sekarang jadi menjadi-jadi. Ini menariknya, walaupun pintu terkunci, ini dikunci loh. Dikunci kan selalu dari dalam, nggak dari luar. Dikunci dari dalam, tapi tiba-tiba Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka. Dan ini menarik. Yesus mengulangi lagi kata-kata yang telah diucapkan sebelum perpisahan. Anda boleh baca, Anda boleh cek di Yohanes pasal ke-14 ayat 27. Ucapan yang sama Yesus gunakan lagi ketika Yesus sudah bangkit dan bertemu dengan murid-muridnya. Apa dia bilang? Damai sejahtera bagimu. Kaget mereka ketika Yesus katakan damai sejahtera bagimu, peace upon you. Dan ternyata kata-kata ini mereka baru menyadari sesudah mereka melihat wujud Yesus. Mereka melihat bekas luka di tangan dan di lambungnya. Ini ada 20 ditata dalam kitab Yohanes pasal ke-20. Dalam sekejap, murid-murid Yesus yang ada di situ, akhirnya mereka mengalami namanya sukacita atau damai, peace upon you, atau dalam bahasa Grekanya adalah shalom, yaitu kepenuhan hidup, karena mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan memiliki kepenuhan sukacita. Sukacita oleh karena melihat Yesus. Sukacita keselamatan karena sudah melihat Yesus yang bangkit. Mereka sebenarnya nggak percaya. Mungkin ada murid-murid yang mencelikkan mata mereka. Benar nggak ini Yesus? Benar nggak ini guru mereka? Benar nggak ini Mesias yang mereka janjikan itu? Dan ketika Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-murid Yesus, dan mereka sudah mengalami penuh damai dan sukacita karena kehadiran Yesus, ini yang Yesus lakukan berikutnya. Yesus memerintahkan mereka untuk menyampaikan kabar baik ini. Menyampaikan Injil
kabar baik ini. Dan mereka menerima tugas menjadi utusan Kristus, Rasul. Coba perhatikan ya, ada dua hal penting dalam ucapan pengutusan ini. Yang pertama, ada kualifikasi pengutusan mereka. Apa kualifikasinya? Seperti Bapa mengutus aku. Ini dia 21. Seperti Bapa yang sudah mengutus aku. Berarti mandatnya langsung dari siapa? Dari Bapaknya. Jadi kesamaan pengutusan ini terletak dalam dua hal. Yang pertama, di dalam fakta bahwa misi para murid ini adalah meneruskan misi Yesus dari Bapa. Sama-sama misinya dari Yesus, dari Bapa. Dan misi tersebut adalah menyampaikan kabar baik. Everlasting gospel. Misi diteruskan kepada semua orang. Dari siapa? Dari Yesus. Dan yang kedua, misi ini harus dijalankan persis seperti bagaimana Yesus menjalankannya. Bagaimana Yesus menjalankannya? Yesus menjalankannya adalah pada saat ia bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Jadi dua kualifikasi ini yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Kau meneruskan tugas yang dari Bapa, lalu kau pada saat kau menjalankannya, kau harus bergantung sepenuhnya kepada Bapa, kepada Tuhan. Dan ini akan memungkinkan mereka pada saat mereka mengembangkan misi tersebut dengan prinsip inilah, maka mereka diberikan kekuatan. Ada Roh Kudus yang menyertai mereka. Dan Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Dan tindakan ini adalah tindakan simbolis untuk menunjukkan kecurahan Roh Kudus nanti kelak pada Pentakosta nanti, kecurahan Roh Kudus. Dan ini akan menjadi fondasi yang kokoh bagi gereja-gereja di dunia. Dan Roh Kudus ini akan mengubah ketakutan, kebimbangan, ya, dan mengubah persembunyian ini menjadi keberanian, keterbukaan, dan menjadi utusan yang disertai dengan Roh Kudus, kewibawaan dari Yesus itu sendiri, dan menyanggupkan mereka. Dan banyak jiwa-jiwa yang ditobatkan. Lihat ini bagaimana Yesus memberikan mandat kepada mereka. Supaya mereka menjalankan misi dari Tuhan. Dan bergantung kepada siapa? Pada Bapa. Bapak Ibu, banyak orang yang ketika diutus, mungkin dia merasa rendah diri. Tuhan, saya mungkin nggak layak. Tuhan, saya ini harusnya, kau utus ini harusnya punya potensi yang luar biasa. Minimal S1, S2, S3. Bapak Ibu, Tuhan nggak butuhkan kita mau jadi sarjana kah, mau jadi profesor kah, bahkan seorang nelayan. Siapa latar belakang mereka? Murid-murid Yesus, ke-12 murid Yesus. Latar belakang mereka berbeda-beda. Ada yang tukang pajak, ada yang nelayan, penggembala domba, dan segala macamnya. Latar belakangnya bukan orang yang hebat. Tuhan kasih utusan mandat kepada mereka. Misi yang diteruskan Bapa dan bergantung kepada Bapa. Artinya Bapa yang bekerja, kita hanya menjadi alat untuk menyampaikan kabar baik kepada setiap orang. Nah, menarik, dilanjut ke berikut. Ini Thomas. Ini ada menarik mengenai Thomas. Siapa nih Thomas? Thomas ini adalah murid yang sebenarnya nggak mudah percaya dengan kesaksian ataupun orang lain. Ya, orangnya straight to the point. Gue nggak percaya apa yang lu mau ngomongin gitu. Makanya nggak heran bila ia juga tidak mudah percaya tentang ketika murid-murid sampaikan Yesus sudah bangkit. Wah. Tapi Thomas, dia ingin membuktikan sendiri. Coba lihat ini. Untuk menghadapi sikapnya Thomas ini, Tuhan sebenarnya nggak marah. Malah Yesus berkenan menyatakan dirinya kepada Thomas. Dia datangi Thomas. Karena kenapa? Karena Yesus melihat bahwa Thomas ini hanya mau percaya kalau dia buktikan sendiri. Nah, perhatikan nih, Yesus menawarkan kesempatan kepada Thomas untuk melihat dan menyentuh tubuhnya yang luka. Lihat bagaimana begitu besarnya kasih karunia Tuhan bagi Thomas. Sama seperti kasih seorang ibu yang hanya menginginkan kesembuhan bagi anak yang sakit. Makanya nggak heran, pembuktian ini membuat Thomas ini
mengakui dengan mulutnya sendiri, dengan kedaulatan Yesus sendiri. Sekarang lihat, Thomas bertelut dan mengakui bahwa Yesus adalah siapa? Adalah Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya kisah Thomas ini memperlihatkan kita bahwa memang Yesus memberi perhatian juga pada orang-orang yang kritis. Tahu orang-orang yang kritis ya? Orang-orang kritis yang hanya mau berdiri di atas fakta atau reality. Kalau bicara tentang fakta dan reality, wah ini jauh berbeda. Tapi ingat loh, kita jangan langsung menghakimi orang-orang yang kritis. Orang-orang yang berdiri pada fakta dan realitas. Justru orang-orang seperti ini Yesus menunjukkan perhatiannya. Ia membuat dirinya itu nyata dengan memberikan Thomas bukti. Bersentuhan dengan Yesus. Yesus menunjukkan kasihnya mulai cara yang dapat dipahami oleh Thomas. Dalam tanda kutip ya. Yang dipahami oleh Thomas. Mereka kisah Thomas ini memberikan pelajaran kepada kita yang terlibat dalam pelayanan untuk menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi orang-orang yang kita layani. Ada banyak orang di luar sana itu, mereka orang-orang yang sangat kritis. Mereka percaya kalau mereka nggak dibuktikan sendiri. Dan kadang-kadang Tuhan bisa tunjukkan kepada orang-orang seperti Thomas ini ketika mereka mengalami sendiri. Dan akhirnya dengan pengalaman mereka, maka mereka akan mengatakan dengan lidah mereka, dengan mulut mereka, mereka yakin bahwa Tuhan yang mereka sembah itu adalah real. Lalu kita masuk ke berikutnya. Mungkin kita lihat ya, apa sih yang dimaksud dengan Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-30? Mungkin kita bingung di sini. Kita lihat ya, kalau di bagian sebelumnya, Yesusnya dengan lembut ya, dia marahi Thomas, bahkan dengan murid-murid lain, karena mereka bersikap ini menantang. Awalnya mereka nggak percaya. Ayat 29 ini kalau kita lihat. Mereka menolak percaya bahwa Kristus itu telah bangkit. Sampai mereka ingin melihat Yesus itu secara langsung. Sebenarnya mereka mengabaikan ada saksi mata loh yang lihat. Dan sebenarnya sudah nubuatkan. Yesus sudah nubuatkan hal tersebut. Kalau Anda baca di Yohanes pasal yang kedua, ya, lalu Yohanes pasal yang ke-20 ayat 17 sampai 18 udah dinubuatkan terlebih dahulu. Bahkan di kitab yang lain, di kitab Lukas 24 ya sudah bicara bahwa Yesus akan bangkit. Tapi mereka masih belum mengerti bangkit di sini apa maksudnya. Sebenarnya hanya dengan bukti mereka harusnya percaya ya. Tapi karena mereka beriman kepada Kristus, lihat, mereka dapat melihat langsung Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya menyinggung, di ayat 30 ini ya, ini menyinggung rincian yang tidak disebutkan itu. Nah, Injil Yohanes ini ditulis jauh sebelum ketika Injil. Jadi sebelum Matius, Markus, dan Lukas, Yohanes itu sudah menyebutkan hal itu. Tapi kalau dalam Alkitab, kenapa kok Matius itu ada kanonisasi Alkitab ya? Yohanes sudah jauh menyebutkan ini dari Injil-Injil yang lain. Dan ini merupakan salah satu alasan mengapa ia melewatkan rincian-rincian tertentu ini untuk menambahkan rinciannya sendiri. Kenapa? Karena setiap penulis Injil itu punya maksud. Matius punya maksud tersendiri. Lukas juga, Markus juga. Termasuk Yohanes, dia punya tujuan. Dan setiap bagian-bagian ini menyampaikan ada gagasan tertentu. Apa gagasannya Yohanes? Gagasannya Yohanes ini dia catat bahwa sebenarnya ada banyak hal yang ingin dia tulis, tapi nggak bisa dia tulis. Kenapa? Salah satu ada keterbatasan ruang. Selebihnya untuk mempertahankan buku tersebut. Tapi apa maksud gagasan Yohanes? Ayat berikutnya. Ini dia, Yohanes secara eksplisit menjelaskan tujuan akhir dan pilihannya adalah fokus bahwa Yesus itu adalah Mesias. Makanya dua ayat terakhir ini sangat penting karena inilah ide dan gagasan Yohanes bahwa Yohanes ini menyatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias, Raja yang dijanjikan, Mesias dan Tuhan. Sehingga
Siapa saja yang membaca kitab Yohanes ini akan menerima dia sebagai siapa? Sebagai juru selamat. Coba lihat ayat 31 ya. Apa penegasan di sini Yohanes? Supaya kamu percaya, ya ini lagi. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah. Perhatikan, ini adalah satu imbauan. Supaya siapa yang belum percaya jadi percaya. Bahwa ia adalah Mesias dan dia adalah anak Allah. Imbauan ini berarti supaya kamu yang sudah percaya diteguhkan imannya dan lebih kuat lagi imannya. Kenapa? Sebagai murid Yesus banyak tantangan dan rintangan. Bayangkan selama 3,5 tahun 12 murid Yesus makan sehidangan dengan Yesus, tidur bersama dengan Yesus. Tapi dengan aja goncangan ini iman mereka makin goyah. Itu sebabnya Yesus perlu datang untuk menguatkan iman mereka. Hei, selama 3,5 tahun engkau makan sama aku, tidur dengan aku, berjalan dengan aku, engkau melihat mujizat-mujizat Yesus, tapi mengapa engkau masih goyah? Sering kita Bapak Ibu, udah berapa lama kita ikut Yesus? Sering iman kita goyah. Kita mungkin nggak melihat wajah Yesus secara langsung. Tapi ini murid-murid Yesus, 12 murid Yesus, melihat muka wajah Yesus, melihat dengan langsung dengan mata kepala sendiri mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, tapi iman mereka masih goyah. Bayangkan Bapak Ibu. Apalagi kita yang nggak lihat secara langsung, yang kita tahu dari Alkitab. Tapi saya ingin menegaskan, apa yang kata Yesus katakan kepada Thomas, berbahagialah kamu dengan imanmu walaupun kau tidak melihat. Kita mungkin nggak melihat langsung wajah Yesus, tidak melihat langsung mujizat apa yang Yesus lakukan, tapi kita percaya berarti kita terberkati. Bapak Ibu, pada pagi ini Yesus ingin mengajak kita dengan adanya ayat ini, apa yang ditulis oleh Yohanes, supaya iman kita makin dikuatkan dengan kebangkitan Kristus. Saudara, inilah satu-satunya kabar baik bagi kita bahwa Yesus telah bangkit. Saya mau kasih tahu ya, kalau istilahnya kalau film ya, bayangkan kalau ada aktor yang boga lakon kalau orang Sunda bilang ya. Bayangkan kalau yang udah aktor boga lakon mati, selesai itu film. Hanya mengenang. Tapi bayangkan kalau aktor itu udah mati tapi dia bangkit lagi, wah, luar biasa ini. Coba yang lain. Aktor-aktor lain di dalam agama, apakah mereka bangkit? Hanya Yesuslah yang bangkit dan ini satu-satunya pengharapan bagi umat manusia. Kebangkitan Yesus ini akan meneguhkan iman kita. Kita semakin percaya bahwa orang yang nanti yang hidup setia kepada Tuhan akan menerima upahnya, karena ini janjinya Tuhan. Bahkan Yesus memegang kunci kubur. Ada kebangkitan. Kalau ada kematian, nanti ada kebangkitan. Dengan kata lain, orang yang percaya kepada Tuhan, walaupun dia mati nanti, akan dibangkitkan kalau ia setia kepada siapa? Kepada Tuhan. Inilah sebabnya mengapa murid-murid itu diteguhkan. Saya percaya firman Tuhan pagi ini juga akan meneguhkan kita bahwa kebangkitan Yesus ini akan menjadi satu sukacita bagi kita juga satu saat kelak nanti. Orang-orang sudah mendahului kita terlebih dahulu. Mereka akan dibangkitkan dan menerima akan rahmat Tuhan. Dan itu satu kabar baik buat kita. Dan Yesus mau kita juga menyampaikan kabar baik ini kepada setiap. Kiranya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kita pagi ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.